Wu Jun pun meminta Cheng Yao tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk mengundurkan diri karena ia tahu bahwa dalam hal ini Cheng Yao telah difitnah dan Wu Jun berjanji mendukung Cheng Yao dalam menyelesaikan masalah yang telah terjadi, tapi sepertinya tekad Cheng Yao sudah bulat, ia tidak mau segala sesuatu tentang dirinya selalu dihubungkan dengan Qian. Wu Jun terus mendesak dan memberikan beberapa opsi kepada Cheng Yao untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. 就是如果你非要辞职的话，给你写推荐信。我会好好考虑的。 Di malam hari Cheng Yao sudah mulai membuat surat pengunduran dirinya tapi ia masih ragu untuk mengirimkannya karena teringat nasihat Wu Jun. Kemudian Cheng Yao menghubungi Qian tapi Cheng Yao masih belum mau memberitahu Qian soal niat pengunduran dirinya akan tetapi ia hanya ingin Qian menemaninya saat memasak mie. Qian yang lagi lelah tetap setia menemani pacarnya tersebut walaupun ia sampai tertidur. Saat itu di kantor Cheng Yao mulai bersiap mengemasi barang-barang miliknya, ia sudah bertekad untuk mengundurkan diri dari firma hukum Junheng karena suasananya sudah tidak kondusif lagi. Ia juga memutuskan untuk keluar dari grup obrolan teman sekantor. Tanying terlihat ikut sedih dengan kepergian sahabat baiknya itu namun ia juga berharap agar mereka tetap terus menjaga silaturahmi yang selama ini telah mereka bina bersama. Dan Cheng Yao memohon kepada Tanying agar tidak memberitahukan dulu kepada Qian soal pengunduran dirinya. Keesokan harinya Qian sudah berada di kantor setelah beberapa hari melakukan perjalanan bisnis dan ia pun langsung kaget karena Cheng Yao sudah tidak ada lagi dan semua barang-barang yang ada di meja Cheng Yao juga sudah kosong. Qian pun memanggil Tan Ying ke ruangannya dan ia langsung paham bahwa Cheng Yao sudah mengundurkan diri. Malam harinya Cheng Yao pun tiba di rumah, ia pun kaget karena Qian juga sudah ada di sana dan Qian juga membawakan banyak hadiah untuk Cheng Yao. Qian menjelaskan bahwa ia sudah tahu Cheng Yao sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan Qian juga tak mempermasalahkan hal tersebut karena Cheng Yao mungkin saja lelah dan perlu untuk istirahat sementara waktu. Saat di meja makan Cheng Yao memberitahu Qian bahwa ketika menangani kasus di tim pengacara Yiran ia kehilangan surat utang kliennya yang menyebabkan terjadinya keributan di kantor. Waktu itu Cheng Yao sengaja tidak memberitahu Qian karena takut akan mengganggu agenda perjalanan bisnisnya dan ia sekarang mengundurkan diri karena merasa bersalah. Qian terlihat sangat heran kenapa hal itu bisa terjadi padahal Cheng Yao selalu menyimpan semua berkas dengan aman di dalam laci mejanya. Penasaran dengan apa yang terjadi pada Cheng Yao, Qian pun meminta Wu Jun untuk menemuinya guna memperoleh kronologi kejadian yang sebenarnya. Di sana Wu Jun menjelaskan bahwa ia sekarang sedang menyelidiki dan butuh bukti apakah Yiran terlibat melakukan fitnah kepada Cheng Yao dan Qian pun kaget ternyata Yiran menyukainya sejak masih kuliah dulu tapi ia tidak menyadarinya. Awalnya Wu Jun merekrut Yiran dengan niat untuk menjodohkan Qian dengan Yiran dan ia tidak tahu ternyata Qian sudah lebih dulu menyukai Cheng Yao. Mendengar semua penjelasan Wu Jun, Qian pun menjadi sangat marah dan bertekad akan membalas semua fitnah yang dilakukan Yiran pada Cheng Yao asistennya yang sekarang sudah menjadi kekasihnya tersebut. Keesokan harinya Qian menemui Yiran di ruangannya. Saat itu Qian memperlihatkan rekaman CCTV ketika malam itu Yiran sedang beraksi melakukan niat jahatnya saat akan mengambil berkas di meja Cheng Yao. Akan tetapi Yiran berusaha untuk mengelak dan mengaku bukan ia yang melakukannya tapi Qian tak kehilangan akal. Ia minta Yiran untuk melakukan tes sidik jari tapi Yiran mengelak lagi bahkan ia sempat-sempatnya menjelekkan Cheng Yao yang membuat Qian semakin jadi naik pitam. Akhirnya Yiran mengakui bahwa memang ialah yang melakukannya dengan alasan ia tak menyukai Cheng Yao yang telah merayu Qian dan Qian selalu membelanya. Atas perbuatannya tersebut Qian pun meminta Yiran untuk meminta maaf kepada Cheng Yao demi memulihkan nama baiknya, jika tidak maka ia akan melaporkan Yiran ke polisi. Mendengar hal tersebut membuat Yiran tak berkutik dan merasa ketakutan apalagi semua pembicaraan mereka sudah direkam oleh Qian. Tak lama kemudian Wu Jun pun ada di sana, ia pun berjanji pada Qian akan menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin dan dengan cara kekeluargaan serta jangan sampai dibawa ke ranah hukum karena bagaimanapun juga mereka bertiga adalah teman bersama semasa kuliah dulu.
Malam itu Qian sedang bersama Cheng Yao. Qian berencana memindahkan kembali Cheng Yao ke timnya karena sekarang kebenaran sudah terungkap dan tidak akan ada lagi yang akan menfitnah Cheng Yao, tapi Cheng Yao sudah tidak mau lagi dan ia akan fokus memikirkan untuk masa depannya. Qian pun meragukan kemana Cheng Yao akan pergi selain ke firma hukum Jung Heng. Mendengar perkataan Qian tersebut membuat Cheng Yao agak tersinggung karena Qian berarti meragukan kemampuannya. Tak ayal lagi Cheng Yao merasa tersinggung dan meninggalkan Qian lalu masuk ke dalam kamarnya. 程瑶，知道我再怎么努力都追赶不上你，但是我也是个成年人，我有权利为自己做决定。 Tak lama setelah itu Cheng Yao mencoba menghubungi rekannya seorang pengacara yang bernama Cheng Xuan. Cheng Yao pun menanyakan soal pekerjaan yang pernah ditawarkan Cheng Xuan pada dirinya saat bertemu di persidangan kasus Wu Ji. Kemudian Wu Jun sedang berdua dengan Yiran. Wu Jun pun memperlihatkan foto mereka bertiga semasa kuliah dulu, tapi Yiran malah tak ingin mengingat kenangan masa lalu itu lagi. 但只有你是可以跟你有意义，还是什么样子？